Halo adik-adikku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat datang di SMA Teuku Umar Semarang. Ya, selamat bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kalian nanti betah bersekolah di SMA Teuku Umar Semarang, ya, dan kalian bisa menuntut ilmu dengan baik hingga nanti meraih cita-cita kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Nama saya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Faris Febri Utama. Ya, ini di sini sudah bisa kalian lihat. Saya adalah guru bahasa Jawa di SMA Teuku Umar Semarang. Di bawah sini sudah saya tuliskan alamat email saya. Kemudian di bawahnya lagi sudah saya tuliskan juga nomor telepon dan WA saya. Jadi nanti kalau kalian mau bertanya seputar bahasa Jawa, ya, materinya bisa tanya ke saya, tugas-tugasnya juga bisa, mungkin ada yang nggak paham Pak tugasnya Pak, boleh tanya ke WA saya, atau mungkin sekedar curhat, Pak saya kok gini ya Pak, gini gitu, saya juga menerima curhat, silahkan ya, asal tetap dengan menggunakan norma tata krama yang berlaku ya. WA ini orang tengah wengi, jam 12 bengi cukup WA, Pak halo saya mau curhat nih jam 12 bengi yo, wes wayahe wong turu ya ora. Nah, terus di bawah sini juga saya sertakan akun Instagram pribadi saya @farisfebri_utama, nanti bisa di-follow. Oke. Bahasa Jawa SMA Teuku Umar Semarang juga punya Instagram sendiri ya, @boso_jowo_smatus. Ya, bisa kalian follow juga nanti karena nanti saya juga mengupload video-video pembelajaran di sana ya. Oke, lanjut. Witing nyaman jalaran soko kenalan. Nah, witing tresno jalaran soko kulino. Nah, nanti kan sadurunge tresno yuk kenalan dhisik ya ta, nyaman dhisik. Ya, witing nyaman jalaran soko kenalan. Halo, aku lahir urip lan gede ing Semarang. Nah, ateges berarti saya ini adalah orang Semarang asli ya. Rikala semono nate sekolah ing SD Ngalian 5, SMP 16 Semarang lan SMA 5 Semarang. Nah, jadi ini adalah alma mater saya. Saya dulu SD di sini, SMP-nya di sini, dan SMA-nya di sini. Aku wiwit ngangsu kawruh bab basa lan budaya Jawa ing Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Universitas PGRI Semarang. Nanti lulus sarjana atau S1. Nah, jadi SPD saya ya, gelar SPD saya itu saya peroleh di Universitas PGRI Semarang atau sering disingkat UGRIS. Ya, di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Supaya munda ilmu nih ya, setelah saya lulus S1 supaya ilmuku munda, ilmuku tambah, aku lanjut ngangsu kawruh ing pasca sarjana linguistik. Jadi saya lanjut S2 setelah lulus S1 itu lanjut S2 di ya Fakultas Pasca Sarjana ya, prodinya adalah prodi linguistik ya. Linguistik ini adalah suatu jurusan yang mempelajari tentang bahasa. Kampusnya adalah di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta atau orang sering menyingkatnya dengan UNS. Jadi saya gini-gini tuh pernah juga hidup merasakan hidup di Solo, dan saya rasa hidup di Solo itu juga menarik. Di sana masyarakatnya ramah, makan murah, enak, meriah, mantap pokoknya, kalian harus coba ya. Saya di sana berkuliah S2 selama kurang lebih 2 tahun ya, hingga saya memperoleh gelar MLI. MLI itu singkatan dari Magister Linguistik ya. Aku mulang ing Sematus wiwit tahun 2016 nganti saiki. Ya, jadi saya sudah di SMA Teuku Umar Semarang itu sejak tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih jadi 4 tahun lah ya, 4 tahun jalan ke 5. Oke. Itu sekilas tentang diri saya. Banjur slide iki ya, slide iki isine babagan kompetensi dasar ya, kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar ini ono loro ya, KD 31 karo KD 41. KD 31 kuwi KD pengetahuan ya. Jadi KD 31 itu adalah KD pengetahuan yang berbunyi menelaah teks serat Wedotomo Pupuh Pangkur. Nah, KD pengetahuannya ini adalah untuk menelaah teks serat Wedotomo Pupuh Pangkur. Ancase tujuannya adalah nanti supaya kamu semua itu mengenal serat Wedotomo ya, supaya kowe kabeh ngerti serat Wedotomo kuwi kaya ngopo ta bentuke.
terus maknane opo toh, terus pituture nasihate kuwi opo toh, ya pupuh pangkur Wedotama kuwi. Nah, tujuan sing keloro yaiku supaya kowe kabeh kuwi ngerti ya struktur tembang pangkur kuwi kepiye. Ya, jadi setiap tembang mojopat itu punya strukturnya masing-masing. Nanti kita akan pelajari juga bagaimana struktur tembang mojopat pangkur. Banjur KD 41 ya, KD 41 ini KD keterampilan. Bunyinya adalah menanggapi isi Serat Wedotama pupuh pangkur dan menulis syair tembang pangkur dengan bahasa sendiri serta menyajikannya secara lisan atau tertulis. Nah, ancase tujuane yaiku supaya kowe kabeh kuwi iso nulis tembang mojopat pangkur ya. Jadi nanti harapannya setelah belajar ini nanti kalian bisa membuat satu atau beberapa bait tembang pangkur sendiri sesuai dengan kreativitas kalian. Sakliyane kuwi pembelajaran iki kowe kabeh mengko uga diajak nembang ya. Dadi mengko kowe tak ajak nembang ya, nembang apa? Nembange nembang pangkur. Dadi mengko harapane selain kowe iso gawe tembang pangkur, kowe uga bisa nembang pangkur. Ora usah kuwatir, Pak, susah, Pak. Enggak, gampang. Sinopdo Jawa kuwi gampang selama kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Nggak terlalu serius lah, kita santai saja. Belajar bahasa Jawa kalau aku santai, nggih. Nanti pasti kalian akan bisa deh buat tembang mojopat pangkur beserta nembang pangkurnya. Oke, lanjut. Nggih, saderengipun mlebet bentuk pupuh pangkurnya ya, bentuk pupuh pangkurnya tak jelas dhisik babagan Serat Wedotama kuwi ya. Jadi sakeplasan wae, sekilas saja. Serat Wedotama kuwi sawijining karya sastra Jawa gagrak anyar kang ngemot filsafat Jawa. Nah, jadi Serat Wedotama ini berisi filsafat Jawa. Mligine ya, khususnya kawruh manunggaling manungsa marang Gustine ya, khususnya kawruh atau ilmu ya terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah ya, dari sudut pandang filsafat Jawa. Ya, jadi intinya Serat Wedotama ini berisi filsafat Jawa khususnya tentang hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Serat iki kaanggit dening KGPAA Mangkunagara sekawan. Jadi yang menulis serat ini adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. KGPA itu singkatan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara sekawan atau Mangkunagara yang keempat. Kang nalika isih timur ya, atau yang ketika masih kecil beliau mempunyai nama Raden Mas Sudiro. Jadi jangan bingung, Raden Mas Sudiro kuwi sapa to? Oh, itu adalah nama kecilnya dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara keempat. Banjur Wedotama Dewi menika minangka asil dapukan saka tembung wedo lan tembung tomo. Nah, ini adalah salah satu pendapat. Jadi ada beberapa pendapat ya terkait dengan asal usul kata Wedotama ini. Ya, ada yang menyebutkan Wedotama kuwi sak glondong, ada yang menyebutkan seperti ini. Nah, ini saya ambilkan salah satu saja. Saya mantapnya dengan yang ini ya. Jadi yang berasal dari kata wedo lan tomo. Wedo itu artinya ajaran, sedangkan tomo itu artinya becik dari kata utomo, ya, becik atau apik ya. Kemudian setelah digabung Wedotama itu tadi, maka akan menghasilkan sebuah pengertian bahwa Serat Wedotama menika adalah serat kang ngemot ajaran kang becik. Jadi serat ya yang memuat ajaran-ajaran kebaikan. Nah, terus Serat Wedotama menika isine ana 5 pupuh cah. Jadi Serat Wedotama ini dibagi menjadi 5 pupuh ya, 5 pupuh. 5 pupuh itu nanti yaitu pupuhnya Pangkur, Sinom, Pocung, Gambuh dan Kinanti. Pak, pupuh niku napa to, Pak? Nah, pupuh niku napa nanti akan saya jelaskan di slide ini. Yang pertama, nanti kalian akan sering mendengar istilah-istilah seperti yang tertulis di slide ini. Yang pertama serat, tadi sudah kalian dengar ya di slide sebelumnya. Serat itu adalah tulisan yang sifatnya indah, ya, yang berupa kesusastraan, ya, tulisan kang sifatnya indah atau kasusastraan.
Terus yang kedua ya pupuh lah sing mau dibahas ning slide sadurunge. Pupuh iku perangan serat ya, jadi bagian dari serat kang awujud kumpulan padha tembang macapat sajenis. Jadi di dalam pupuh ini dia akan berisi tembang-tembang macapat yang sejenis, upamane pupuh pangkur, berarti di dalam pupuh tersebut ya itu berisi tembang pangkur semua. Pupuh pocong ya berarti dalam satu pupuh itu berisi tembang pocong semua. Nah, kemudian ada dari pupuh ini nanti terdiri dari podo-podo atau terdiri dari bait-bait ya, podo itu bait. Jadi misalkan pupuh pangkur ya nanti itu ada berapa bait, pupuh sinom ada berapa bait atau pirang podo ya, seperti itu. Terus saka podo ya, podo itu kan bait. Terus gotro ya, gotro itu adalah baris cah ya, baris. Nah baris terus mengko ono juga wondo suku utawa suku kata. Nah nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini saya susun berdasarkan tingkat kompleksitasnya atau tingkat kelengkapannya. Jadi dari yang paling atas itu adalah yang paling kompleks, yang paling lengkap. Jadi serat itu ya, serat itu adalah bagian yang paling lengkap. Di bawahnya itu ada pupuh ya. Jadi serat itu disusun dari beberapa pupuh. Nah, dari pupuh itu nanti di setiap pupuh itu akan ada bait-bait. Nah, dari setiap bait itu nanti disusun dari beberapa baris ya. Kok dari setiap baris itu ada berapa suku kata ya. Baris pertama berapa suku kata, baris kedua berapa suku kata. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan sambil nanti kita melihat tembangnya, oke. Kemudian sing nomor 6 ana istilah laras ya. Laras iku tintingane gamelan utawa gamelan yang dijadikan sebagai patokan dalam nembang. Ya, laras gamelan itu ada dua ya. Larase ana laras pelok lan laras slendro. Laras pelok lan slendro masing-masing meneh engko kaperang dadi telu ya. Ana pelok 5, pelok 6, pelok barang. Slendro ana slendro 6, slendro 9, slendro manyuro. Nah, macam-macam ya. Terus patet. Nah, patet ini adalah dasar dhuwure tintingan atau tangga nada gamelan ya. Jadi gampangannya itu do re mi fa solnya kalau di musik modern. Nah, jadi saben laras kuwi saben patet kuwi tangga nadane beda-beda cah. Baik patet 5, patet 6, patet barang, slendro 6, slendro 9, slendro manyuro itu mempunyai tangga nada yang berbeda. Ngoten nggih. Lanjut. Nah, ini akan saya awali untuk menjelaskan dan menunjukkan kepada kalian bentuk dari pupuh pangkur di dalam serat Wedotama. Nah, sing jenenge podo iki ngene iki cah. Jadi satu bait ya, satu bait. Podo itu tadi apa? Bait ya kan. Terus saben bait iki mengko ana gotro. Gotro itu ada apa tadi? Baris ya. Baris iki baris. Ini ada berapa baris nanti dihitung? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi satu bait ada 7 baris. Engko satu baris ini ada berapa suku kata nanti tinggal kalian hitung saja. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di struktur tembang macapat pangkur. Oke, kanggo awalan ini adalah tembangnya ya, tembang macapat pangkur podo siji atau bait 1. Mingkar mingkur ing angkara akarana karenan marti siwi sinawong resmining kidung sinoba sinukarta mrih kretarta pakartine ngelmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji. Nah, seperti itu bunyinya. Contoh dari tembang pangkur itu tadi yang saya tembangkan adalah pangkur ya macapatnya, tapi dengan menggunakan laras pelok patetnya patet 6. Contohnya seperti itu tadi. Nah, terjemahan bebas ya cah kaya mengkini.
mingkar mingkuring angkara, ya, sudah bisa menyingkirkan angkara murka, ya. Akarono karenan mardi siwi, ya, karena tertarik, ya, mardi siwi. Mardi itu mendidik, siwi itu putra atau anak. Sinawung resmining kidung, ya, sinawung itu dibungkus resmining kidung di dalam tetembangan. Jadi orang-orang Jawa dulu ketika dia mendidik putra putrinya itu dibungkus di dalam bentuk tembang. Nah, sinubo sinukato yang menjunjung dan meninggikan, mrih kretato pakatining ngelmu luhung. Ya, supaya apa? Supaya menguasai ilmu pekerti yang tinggi. Siapa yang menguasai? Ya, anaknya tadi, ya. Jadi dia diberikan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran menggunakan tembang supaya dia beradab atau berbudi pekerti yang tinggi. Ya, terus kang tumrap ing tanah Jawa, yang ada di tanah Jawa, agama ageming aji, di mana ilmu agama itu adalah pakaian dari para pembesar di Jawa. Yang kita tahu, ya, bahwa di Jawa ini setelah Majapahit runtuh, ya, maka masuklah Islam, ya, berdirilah Demak, ya, Kesultanan Demak dan seterusnya. Nah, mulai Islam itu tadi di Demak itu tadi. Kalau kalian belajar sejarah pasti kalian tahu lah seperti itu, ya. Saya lanjutkan. Podo loro atau bait kedua. Jinejer ing wedotama, mrehtan kembo kembenganing pambudi, mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa, yakti sepi asepolir sepah samun, samangsane pasamuan gonyak ganyuk ngleling semi, ya. Jinejer ing Wedotama, ya, tersajikan di dalam serat Wedotama, mrih tan kembo kembenganing pambudi, ya, agar tidak mengecewakan rasa yang meluap di dalam hati. Mongko nadyan tuwuh pikun, ya, meskipun nadyan tuwuh pikun, sudah tua dan pikun. Yen tan mikani rasa, jika tidak memahami rasa, ya, atau batin, ya, jika tidak memahami batin, yakti sepi asepo lir sepasamun, niscaya dia akan kosong, tidak ada gunanya, ya. Lir sepasamun, lir sepasamun itu bagai ampas yang sia-sia. Nah, samangsane pesamuan, ya, di dalam setiap pergaulan, ya, dalam setiap pertemuan dengan orang-orang di sekitarnya, gonyak ganyuk ngeleling semi, cah. Jadi dia itu akan sering bertindak memalukan itu kalau dia tidak memahami rasa atau batin, ya, dia akan seperti itu. Lanjut, podo telu atau bait ketiga. Nggugu karsa ning priyangga, nora nganggo peparah lamun angling, lumok ingaran balilu uger guru aleman, nanging janmo ingkang mos waspadeng semu, sinamun ing samudana sesadon ing adu manis, ya. Nggugu karsaning priyangga, mengikuti kemauan sendiri. Nah, jadi nggugu karepe dhewe, ya, sak karepe dhewe, sak penake dhewe. Ora nganggo peparah lamun angling, ya, bila berkata tanpa dipertimbangkan atau asal bunyi asbun, angger nyelemong B, wis angger muni lah pokoknya. Lumuh ingaran balilu, ya, tetapi dia tidak mau dianggap bodoh. Mungkin kalian pernah mendengar peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Nah, podo 3 ini kurang lebih menggambarkan tong kosong nyaring bunyinya itu tadi. Jadi orang yang bodoh itu dia akan banyak bicara, ya. Namun dia tidak mau dianggap bodoh. Lumuh ingaran balilu, uger guru aleman, ya, bahkan
Justru sebaliknya, dia hanya mengharapkan pujian, uger guru aleman kuwi mau. Nanging janmo ingkang wis waspading semu, ya, sebaliknya ya, janmo ingkang wis waspading semu, orang yang sudah memahami ya ilmu yang sejati, sinamun ing samudana, dia akan tersembunyi di dalam kepura-puraan. Nah, jadi dia tidak akan banyak omong. Nah, saya pakai toke koyo wong bodoh lah, padahal dia itu orang pinter sebenarnya. Ya, sesadon ing adu manis, dia akan selalu berprasangka yang baik. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan antara orang yang bodoh, orang yang berilmu, dan orang yang berilmu. Ya, podo 3 ini mulai menunjukkan seperti itu. Lanjut ya, podo 4, bait keempat. Si pengung nurang legewa sang soyarto deniro cacari wis ngandar-andarangan tukur kandane nora kaprah saya elo alang kolong kanganipun si wasis waskita ngalah ngalingi marang si penging. Si pengung norang legewo, orang yang bodoh itu dia tidak akan menyadari sang soyardo deniro cacariwis, ya, bualannya ya, perkataannya itu akan semakin menjadi ngandar-andar angen dukur. Dia akan semakin berbicara ngelantur dan pembicaraannya itu tidak masuk akal. Ya, kandane nora kaprah, perkataannya itu aneh. Kalau dicermati, perkataannya itu pasti aneh. Soyo elok aleng kolong kanganipun, bualannya akan semakin indah. Nah, jadi dia pandai merangkai kata, terlihat indah, namun sebenarnya itu tidak ada apa-apanya, kosong ya, angger ngomong ya. Along-along kanganipun dan tidak ada jedanya. Dia semakin ngomong alor ngidul ngetan ngulon ya, tidak ada jedanya. Dan omongan itu semakin indah, semakin ndaki-ndaki nek wong Jawa ngomong, nggih. Si wasis waskita ngalah. Ya, jadi melihat hal seperti ini itu berbeda dengan orang yang bijak. Ya, orang yang bijak dan cermat dia akan mengalah. Oh, ngono to. Ndak iya to. Nah, ngalingi marang si penging. Nah, dia akan bertindak seperti itu. Orang yang berilmu dia tidak akan banyak bicara melihat keadaannya demikian. Ya, dia akan mengalah. Untuk apa? Untuk ngalingi marang si penging, untuk menutupi aib dari orang yang bodoh tersebut. Nah, itulah perbedaan antara orang bodoh dan orang berilmu. Nggih, padha gangsal bait ke-5. Mangkono ngelmu kang nyata sanyatane mung weh reseping ati bunga ingaranan cuplo suking tias yenten ino nora kaya si punggung anggung kumrunggung ukungan sadina-dina aja mangkono wong urip. Nah, ini yang bait terakhir yang akan saya jelaskan ya, podo 5. Terjemahan bebasnya, mangkono ngelmu kang nyoto, begitulah ilmu yang nyata. Sanyatane mung weh reseping ati, nyatanya hanya memberikan ketentraman di dalam hati. Bungah ingaranan cubluk. Ya, jadi orang yang pintar itu dia akan tetap suka hatinya walaupun ada yang mengatakan bahwa dia itu orang bodoh. Dalam kediamannya itu dia dikatakan bodoh, dia nggak sakit hati. Justru dia diam itu karena dia tidak ingin sok pinter, tidak ingin menunjukkan kepintarannya. Walaupun dia dikatakan bodoh, dia tidak akan sedih hatinya, justru malah senang. Sukeng tias yen den ino, ya, dia akan tetap gembira walau dihina. Itulah orang yang berilmu. Norak koyo si punggung anggung gumrunggung, tidak seperti orang yang bodoh ya, yang selalu sombong, ugungan sadino-dino, mengharap pujian sehari-hari. Jadi orang yang bodoh itu dia akan haus akan pujian, setiap hari harus dipuji-puji. Wah, kamu kok pinter banget sih, wah kamu kok ganteng sih, duitmu kok banyak sih, mobilmu kok bagus. Nah, itu adalah orang yang tidak berilmu.
Ya, ojo mangkono wong urip. Nah, ini untuk nasihat kalian. Janganlah hidup dengan cara yang demikian. Nah, ini adalah pesan yang terakhir ini. Botro terakhir, kalimat terakhir ini adalah pesan. Ojo mangkono wong urip. Oke, ngoten nggih. Saya kira demikian nggih. Jadi pertemuan sing sepisanan iki kowe kabeh tak kenalke dhisik ning tembang pangkur kuwi kaya piye ya saka Sarwedatomo dan terjemahan bebasnya kuwi kaya kepiye. Satu yang perlu kalian tahu, jadi terjemahan ngene iki cah iki sifatnya interpretatif ya. Jadi bisa saja antara satu orang dengan orang yang lain ini iso wae beda. Ya mula kowe aja mung terpaku pada terjemahanku iki tok, kowe uga tak saranke maca terjemahan-terjemahan hasil panaliten liyane. Ya, kanggo memahami ya, membandingkan antara terjemahan satu dengan terjemahan lainnya. Sifatnya interpretatif ki mau. Jadi tidak mutlak bahwa terjemahan saya ini benar. Ya bisa saja nanti kamu temukan terjemahan yang lain. Oke, ngoten nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kurang lebihnya nyuwun pangapunten, nyuwun ngapura. Mengko yen isih ana pertanyaan ya babagan materi iki mengko iso ditakoke lewat diskusi ning e-learning ya ning komentar utawa iso WA, Japri WA, telepon monggo silahkan ning WA nomere sing tak tampilke kuwi mau. Oke, ngoten nggih, matur nuwun. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan sambil kita berdoa muga-muga pandemi Covid-19 iki ndang gagi rampung saengga aku lan kowe kabeh iso ketemu ning kelas sinau bareng-bareng. Amin 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 ya robbal alamin. Matur nuwun pareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.